is my baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Anggraini dari kelas H 189. Di sini saya akan menjelaskan tugas pokok-pokok HTN. Pengertian hukum tata negara. Pengertian hukum tata negara menurut Wikipedia adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam artian sempit, hukum tata negara dapat diartikan pengatur struktur negara, mengatur struktur organisasi publik, mengatur tugas dan wewenang, mengatur hubungan antar lembaga negara. Perbedaan HTN dengan ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang hukum tata negara. George Jelinek, dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara, membagi ilmu menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, ilmu negara dalam arti sempit, Staatswissenschaften. Yang kedua, ilmu pengetahuan hukum, Rechtswissenschaften. Lalu, bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia itu kesatuan. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menggunakan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Di sini pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, terkecuali terkait politik. Selanjutnya, bentuk pemerintahan Indonesia. Bentuk pemerintahan Indonesia itu berbentuk republik. Bentuk pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat sendiri secara langsung seperti itu, maupun melalui perwakilan. Masa jabatan kepala negara itu dibatasi. Biasanya itu dibatasinya 4 tahun, seperti yang di Amerika, yang dilakukan Amerika Serikat itu biasanya 4 tahun. Atau 5 tahun seperti yang Indonesia biasanya gitu. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial ini adalah suatu pemerintahan di mana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan langsung parlemen. Lalu, sumber hukum tata negara. Sumber hukum material HTN yaitu sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara, termasuk di dalamnya dasar dan pandangan hidup bernegara, serta kekuatan-kekuatan politik pada saat kaidah-kaidah dirumuskan. Sumber hukum formal HTN. Yang pertama, hukum perundang-undangan ketatanegaraan. Kedua, hukum adat ketatanegaraan. Ketiga, hukum kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan. Yang keempat,
Jurisprudensi ketatanegaraan. Yang kelima, perjanjian internasional ketatanegaraan. Dan yang keenam, doktrin ketatanegaraan. Selanjutnya adalah organisasi kekuasaan negara. Lokman menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakat dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu tata kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu sendiri. Asas-asas HTN. Yang pertama, asas Pancasila, bahwasanya setiap negara didirikan atas falsafah tertentu. Yang kedua, asas negara hukum. Cirinya pertama, yaitu adanya UUD atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan. Diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Lalu yang ketiga, salah satu yang terpenting dalam negara hukum adalah asas legalitas, di mana asas legalitas tidak dikehendaki pejabat melakukan tindakan tanpa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Asas kedaulatan dan demokrasi menurut Jim Lee Ashik-Dik, gagasan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia, mencari keseimbangan individualisme dan kolektivitas dalam kebijakan demokrasi politik dan ekonomi. Lalu yang kelima, asas negara kesatuan pada prinsipnya tanggung jawab tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pusat. Lalu yang terakhir, asas pemisahan kekuasaan dan check dan balance atau perimbangan kekuasaan. Peraturan perundang-undangan di masa Hindia Belanda. Hukum adat ketatanegaraan. Hukum asli bangsa Indonesia di bidang ketatanegaraan adat seperti rembuk desa atau musyawarah desa. Setelah itu tergantikan oleh peraturan perundang-undangan Musrenen namanya. Lalu konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan, yaitu hukum yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara untuk melengkapi penyempurnaan, menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Lalu terjadinya konvensi. Yang pertama, terjadinya konvensi, suatu praktek tertentu yang berjalan untuk jangka waktu yang lama, kemudian diterima sebagai suatu hal yang wajib, disebut dengan kebiasaan atau custom. Yang kedua, melalui kesepakatan di antara rakyat. Mereka sepakat melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu dan sekaligus menentukan cara pelaksanaannya. Dan dimungkinkan ada konvensi bentuk tertulis. Selanjutnya, jurisprudensi. Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya para pihak tidak menggunakan upaya hukum yang tersedia atau semua upaya hukum telah dilakukan. Seperti jurisprudensi ketatanegaraan, termasuk jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Dan juga ada doktrin. Doktrin adalah ajaran tentang asas-asas aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan ketatanegaraan secara bersistem.
khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Misalnya, doktrin wawasan Nusantara, pedoman penghayatan pengalaman manusia.